Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara. Ya, saudara siap dimurnikan oleh Tuhan? Ya, saudara, temanya adalah siap dimurnikan oleh Tuhan. Ya, saudara, akhir zaman ini, saudara, gereja Tuhan itu sedang dimurnikan oleh Tuhan. Ya, karena memang hanya orang-orang yang sudah dimurnikan hatinya oleh Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, saudara, kita akan baca dalam Maliaki 3 ayat yang ketiga. Maliaki 3 ayat yang ketiga. Kita akan baca dalam Maliaki 3 ayat yang ketiga. Maliaki adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Ya, sebelum kitab Matius. Maliaki 3 ayat yang ketiga. Ya, sudah ketemu semua? Ya, kita akan baca 2-3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, dikatakan bahwa Tuhan, Ia itu adalah Tuhan, akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya, saudara, saya lihat di YouTube bagaimana perak itu dimurnikan. Ya, ternyata perak itu dimurnikan berkali-kali, saudara. Ya, dalam Alkitab ada tertulis sampai 7 kali dimurnikan. Dan memang benar, karena saudara, ya, kotoran-kotoran itu ya harus dipisahkan dari perak, ya, sehingga perak itu menjadi murni. Ya, saudara, caranya adalah perak itu yang kotor itu, saudara, dilebur dengan api sehingga berbentuk cairan, saudara, yang sangat panas, dan saudara, kotoran-kotoran itu terpisah. Ya, saudara, nah inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan memurnikan kita dan mentahirkan seperti perak. Ya, dan khususnya dikatakan Tuhan akan mentahirkan orang Lewi. Ya, orang Lewi itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena pelayan Tuhan itu menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan jemaat. Ya, nah di sini dikatakan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, saudara, kita akan baca di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-10. Ya, firman Tuhan banyak berbicara tentang pemurnian. Ya, saudara, akhir zaman ini saudara dan saya harus siap dimurnikan. Ya, karena pemurnian itu sangat penting agar saudara dan saya diselamatkan. Ya, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ya, jadi cara memurnikan adalah dengan menguji. Katakan sama-sama, dengan menguji. Nah, ujian itu adalah ujian api, saudara. Ya, api itu berbicara tentang penderitaan. Ya,
Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat yang ketiga. Saudara nggak usah baca, saya akan bacakan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, api memurnikan emas dan perak, tetapi Allah memurnikan hati. Katakan sama-sama, memurnikan hati. Jadi yang dimurnikan itu adalah hati, ya. Saudara, hati kita harus dimurnikan oleh Tuhan, ya. Saudara, mengapa hati kita harus dimurnikan oleh Tuhan, ya? Saudara, yang pertama tadi dikatakan supaya kita menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, baik. Lebih enak suaranya ya. Oke. Yang pertama adalah supaya kita menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, ya. Saudara, ini yang dikatakan tadi di dalam kitab Maliaki, ya. Saudara, Matius 15 ayat 8 dan ke-9 firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa orang beribadah kepada Tuhan namun hatinya jauh daripada Tuhan, ya. Di dalam Matius 15 ayat 8 yang ke-9, ya, saya akan bacakan di sini dengan cepat. Matius 15 ayat yang ke-9, apa yang Yesus katakan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, ya. Kenapa? Karena hatinya masih melekat kepada dunia. Katakan sama-sama, melekat kepada dunia. Saudara, yang perlu kita ketahui adalah dunia tempat saudara dan saya tinggal ini sebentar lagi akan berlalu. Saya sangat takut keadaan persenjataan sekarang zaman modern. Rusia sudah memiliki 6.000 lebih senjata nuklir, saudara, bayangkan. Amerika juga, saudara, hampir sama, 6.000. Dan daya ledak nuklir sekarang itu, saudara, 2.000 lebih daripada daya ledak Nagasaki, bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi sangat menakutkan. Kalau kita lihat di YouTube, saudara, peperangan antara Rusia dan Ukraina itu senjatanya canggih semua, saudara. Ya, apalagi saudara senjata-senjata biologis. Itu nanti wah, lebih parah lagi, senjata kimia. Saudara, yang mematikan. Ya, juga saya baca, saudara, di mana? Di Google, saudara, ada pasukan-pasukan yang lebih berbahaya daripada nuklir, saudara, yang dipersiapkan oleh Rusia, yaitu pasukan yang tidak mengenal belas kasihan, pasukan yang tidak takut oleh apapun dan siapapun. Bayangkan, manusia dilatih seperti, saudara, menjadi seorang pembunuh yang kejam, tidak ada mengenal belas kasihan, kemudian tidak kenal rasa takut apapun. Saudara, bayangkan, ya. Saudara, kemudian saudara mulai masuk pasukan-pasukan asing, dan diantaranya ada sukarelawan sniper, saudara. Sniper yang memang sudah terkenal, dia yang paling top, saudara, di seluruh dunia. Kenapa? Karena satu hari dia bisa membunuh kurang lebih, saudara, 80, kalau nggak salah 80 orang, saudara, dengan sniper, saudara. Bayangkan, tanpa hati nurani, walaupun atas dasar membela bangsa Ukraina, tetapi Tuhan tidak mengajarkan, saudara, dengan cara seperti itu, ya. Nah, kita lihat memang firman Tuhan katakan bahwa keadaan dunia yang jahat bertambah jahat, tapi kita yang benar harus bertambah benar. Amin. Ya, yang cemar bertambah cemar, ya. Nah, saudara, sekarang kita akan mempersiapkan, saudara, era yang namanya metaverse, saudara. Ya, metaverse itu, saudara, bagaimana pengembangan dari media sosial. Ya, karena Facebook itu sudah mulai ditinggalkan. Sekarang Facebook, saudara. Nah, bagaimana menciptakan dunia secara virtual. Ya, saudara, sehingga manusia itu seperti berada di tempatnya. Dan inilah tantangan gereja akhir zaman, saudara. Manusia lebih suka secara virtual daripada mereka hadir di dalam gereja.
Ya, ini kita lihat di masa pandemi, awal pandemi, saudara, ya orang begitu haus ke gereja, mereka nggak bisa ke gereja, akhirnya mereka diciptakanlah ada Zoom, ya, ada streaming, saudara. Mereka haus. Tapi saya perhatikan 2 tahun ini belakangan, saudara, pendeta-pendeta, rekan-rekan saya semua, mereka berbicara bagaimana gereja kehadiran hanya 30-40%, saudara. Bayangkan, karena mereka terbiasa, jadi akhirnya dibuai oleh saudara kenyamanan. Sambil dengar khotbah, sambil makan. Betul Pak? Sambil dengar khotbah, sebentar dulu ke toilet sebentar, ya. Sambil dengar khotbah, sebentar dulu mau ngopi. Sambil dengar khotbah, ngopi, ada snack di depan saudara. Ya, belum juga saudara, kita nggak konsentrasi, ya, keluarga kita saudara. Ya, bagaimana bercabang-cabang, sehingga pertumbuhan kerohanian jemaat sudah semakin menurun, saudara. Ini tantangan gereja akhir zaman. Ya, tapi saudara, teknologi itu adalah netral. Katakan sama-sama netral. Ya, kalau gereja tidak masuk ke sana, maka gereja akan ditinggalkan oleh orang-orang muda. Kenapa orang-orang muda? Mereka lebih suka perkembangan teknologi. Kita yang sudah usia di atas 40-50 kalah sama anak-anak muda, saudara. Kalau teknologi kita minta diajarin justru sama anak-anak kita. Betul apa enggak, saudara? Ya. Namun saudara dan saya, ya, pasti ada orang-orang, ya, saudara, yang akan dijangkau lewat metaverse juga. Kalau tidak dijangkau, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka anak-anak muda akan meninggalkan gereja. Bayangkan saudara, zaman semakin pesat, teknologi semakin maju, ya, sehingga saudara, ya, kalau mau tidak mau gereja harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan. Dan manusia semakin duniawi. Nah saudara, gereja sedang dimurnikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, kita lihat masa pandemi selama 2 tahun gereja dimurnikan. Amin. Karena apa? Gereja cenderung, saudara, ya, cenderung mengumpulkan jemaat. Kemudian saudara tidak jauh daripada apa? Daripada hamba uang. Kebanggaannya adalah gedung gereja yang besar, jemaat yang banyak. Tapi sekarang lihat, gereja ditinggalkan, gedung gereja yang besar kosong. Sekarang gereja gak perlu besar-besar, saudara. Amin. Ya, amin. Jadi saudara yang punya gereja yang kecil, berbangga diri. Kenapa? Karena kalau yang datang ya segini nggak ketahuan lah, saudara, ya. Kalau gerejanya besar, saudara, kemudian yang datangnya sedikit, ketahuan banget, saudara, ya. Nah, saudara, ini tantangan kita gereja akhir zaman, ya. Namun kita percaya bahwa saudara, gereja Tuhan akan dipakai Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Amin. Saudara, akhir zaman ini sudah semakin dekat. Ya, tandanya adalah pohon ara. Di dalam Matius 24 dikatakan, kalau kau lihat pohon ara itu sudah mulai bertunas, maka siap-siaplah, masanya sudah dekat, ya. Dan dikatakan satu angkatan ini tidak akan berlalu sebelum, ya, semuanya itu terjadi. Saudara, kalau kita, ya, saudara, menghitung-hitung, pohon ara itu berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu, saudara, merdeka tahun berapa? 48. Betul apa enggak? 48. Ya, kalau satu angkatan kita umur hidup manusia kira-kira 80 tahun, ya, saudara, 68, ya, tapi saya bukannya meramal, ya, saudara, berapa? 48 tambah 80, 2028. Tapi zaman sekarang ada yang hidup masih 100 tahun, masih bisa, ya. Ada juga ya 100 tahun, ya. Ada, ya, paling tidak satu angkatan 100 tahun, ya, paling nggak diperpanjang lagi 20 tahun, saudara, 2000. Tapi saya kira masanya nggak sampai selama itu, karena kita bisa lihat sekarang sudah semakin dekat.
Amin. Karena itu berjaga-jaga. Biasanya bencana itu datang dengan tiba-tiba. Makanya Tuhan ajarkan kita berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Nah saudara, orang-orang yang dimurnikan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang siap masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Gereja Tuhan sedang dimurnikan, saudara dan saya sedang dimurnikan. Tujuan motivasi utama kita cari Tuhan buat apa saudara? Banyak orang saudara, kalau kita Kristen yang mula-mula, oke lah ya. Kalau kita datang ke gereja, kita mau diberkati oleh Tuhan, sakit kita disembuhkan, usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Tapi semakin lama kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak langsung menjawab doa kita ya. Kalau kita pertama kita baru bertobat, setiap doa kita dijawab. Tapi setelah kita berjalannya waktu, lah kok doa kita nggak dijawab sama Tuhan? Berarti kita sedang dimurnikan. Katakan sama-sama, sedang dimurnikan. Ya. Nah disitulah kasih kita diuji. Ya, sama seperti suami istri, kalau dalam keadaan banyak berkat, kasihnya belum teruji. Tapi kalau pada saat dia dalam kesukaran hidup, kasihnya itu baru teruji. Amin. Ya, demikian juga kita dengan Tuhan. Ya, saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, tidak ada lagi masanya bagi kita memuliakan Tuhan dengan bibir padahal hati jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena hati masih melekat pada dunia. Tuhan bilang semuanya akan kita tinggalkan. Ya, saudara, mau harta banyak, mau rumah kita banyak, satu saat apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Ingat itu saudara. Amin. Ya. Dan satu saat saudara kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Namun kita harus siap sedia ya. Mengapa hati kita harus dimurnikan Tuhan? Supaya kita menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kenapa? Banyak orang yang mempersembahkan korban dengan motivasi yang tidak benar. Amin. Ya. Kenapa? Karena didasari oleh kepentingannya sendiri. Namun kasih yang murni adalah kasih yang mengasihi Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Ya, Tuhan katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penderitaankah, kesesakankah, mara bahayakah, pedangkah? Saudara, justru Kristen yang mula-mula, saudara, imannya semakin kuat, kasihnya semakin melekat kepada Tuhan justru di tengah-tengah penganiayaan. Tapi sejarah gereja membuktikan justru gereja terpuruk dan jatuh di dalam kenyamanan. Katakan sama-sama, kenyamanan. Saudara tahu Turki tadinya negara Kristen. 7 gereja kecil di Asia kecil di dalam kitab Wahyu, ya, gereja Efesus, Pergamus, Tiatira, apalagi Sardis, saudara, Laodikia, ya, saudara, itu ada 7 gereja, itu semua di Turki. Nah sekarang gerejanya nggak ada, cuma jadi sejarah. Kalau saudara Holy Land pasti akan datang ke situ, saudara. Tapi nggak ada gerejanya, cuma tiang-tiang. Kenapa? Karena gereja pada waktu itu, saudara, jatuh di dalam kenyamanan, sehingga dari pemimpin sampai jemaat hidup mereka duniawi. Ya. Saudara ingat bangsa Israel kenapa dibuang ke mana? Ke Babel. Karena apa? Saudara telah berbuat dosa kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, di dalam Matius 6 ayat yang pertama, Tuhan Yesus memperingatkan kita. Ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Ya, Tuhan sedang memurnikan gereja. Katakan sama-sama, memurnikan gereja. Amin. Ya, Tuhan Yesus bilang apa juga saudara? Kalau kamu mau mempersembahkan korban, ya, kalau hatimu belum beres, berdamai lebih dahulu. Artinya yang Tuhan lihat itu bukan persembahan secara lahiriah, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Katakan sama-sama, hati.
Amin. Ya, Tuhan nggak perlu persembahan korbanmu, karena Tuhan yang punya semua kekayaan alam ini semua, ya, seluruh ciptaan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati saudara dan saya, ya. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Di sini dikatakan mereka beribadah, saudara, mereka supaya dilihat orang. Mereka beribadah namun gaya hidup mereka munafik, saudara. Ya, nampaknya apa yang nampak di luar tidak sama apa yang nampak di dalam. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Ya saudara, kita, keberadaan kita di gereja dengan di luar kita harus sama. Katakan sama-sama, harus sama. Kita nggak boleh jadi orang yang munafik. Ya saudara, Tuhan sedang memurnikan gerejanya, ya, termasuk saudara dan saya. Lukas 16 ayat 14 dikatakan, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Ya, saudara, gereja di masa pandemi, saudara dimurnikan. Kenapa? Karena gereja identik, saudara, apa? Saudara dengan uang, hamba-hamba uang. Jadi yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga itu bisa aja juga termasuk para pendeta, pemimpin. Itu bisa. Itu kan pemimpin hanya jabatan, saudara. Saya ini hanya jabatan aja, pendeta. Tapi saya bisa gak diselamatkan. Ya, Tuhan katakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan akan diselamatkan, tapi mereka yang apa? Melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, saudara siap dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Hati saudara. Yang dimurnikan apa? Hati. Katakan sama-sama, hati. Oh, hati. Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan main-main. Kalau kita menghadap Tuhan, kalau hati kita belum beres, cepat-cepat pemberesan di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Kita gak akan layak di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadap takhta pengadilan Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan manusia ini ditetapkan mati hanya satu kali dan setelah itu dihakimi. Maka pada saat kita takut dan gentar saat menghadap takhta pengadilan Tuhan, maka berarti kita belum siap. Lebih baik kita, saudara, membenahi kita, hidup kita selama kita ada kesempatan di dunia ini. Amin. Ya, saudara dan saya, ya. Yang kedua adalah mengapa hati kita harus dimurnikan, supaya kita diselamatkan. Ya. 1 Petrus 1. Saya akan cepat. 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, penderitaan orang benar hanya sesaat. Karena itu firman Tuhan katakan penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kenapa? Karena hanya sebentar. Seperti seorang wanita yang mau melahirkan, pada saat dia mau melahirkan dia sakit bersalin. Tapi setelah seorang anak telah dilahirkan, maka dia lupakan segala penderitaannya. Amin. Saudara, saudara, itu yang Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Katakan sama-sama, membuktikan kemurnian iman. Amin. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, Tuhan melihat hati. Tuhan gak lihat kekayaan kita. Tuhan lihat hati. Dikatakan kemurnian iman yang jauh tinggi, lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Katakan sama-sama, diuji kemurnian dengan api. Oh, saudara, kalau dimurnikan memang sakit, saudara. Oh, kalau bisa teriak-teriak, saudara. Betul apa enggak? Sakit, saudara. Ya, tapi justru dalam kesakitan kita bisa ingat akan Tuhan. Ya, justru orang kalau jatuh itu bukan karena dia kekurangan. Orang jatuh karena dia kelimpahan, saudara. Betul apa enggak? Kalau kekurangan dia teriak-teriak pasti sama Tuhan. Tapi kalau kelimpahan dia bisa lupa diri, saudara. Betul apa enggak? Karena uang itu membutakan.
pasti membutakan. Tapi saudara, kalau kita tahu firman Tuhan, uang itu hanya alat. Jangan dia menjadi Tuhan atas kita, yang menguasai kita. Tuhan Yesus bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, coba kalau saudara punya uang di deposito, pasti hatinya di depositonya kan? Betul ya, selalu hatinya. Mau ditaruh dimanapun uang saudara, hatimu pasti di situ, saudara. Ya, karena itu Tuhan katakan jagalah hati kita. Amin. Ya, karena uang itu nggak perlu nanti dalam kerajaan surga, nggak butuhkan lagi. Ya, nggak dibutuhkan. Saudara lihat Ukraina, dia punya mobil habis. Betul apa enggak? Ya, rumah habis. Betul apa enggak? Habis ya. Yang mereka bawa apa? Diri sendiri. Yang penting selamat. Yang penting selamat. Betul apa enggak? Ya. Mereka nggak pikirin lagi mobil, mereka nggak pikirin lagi rumah, semua hancur, lebur, habis. Semua habis. Mereka nggak pikirkan itu. Karena itu Tuhan katakan, saudara, keselamatan itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Amin. Ya, saudara, kalau saya lihat manusia, dia makanya Salomo bilang bahwa usaha manusia mengumpulkan itu sia-sia. Kenapa? Dia harus tinggalkan kepada orang yang di bawahnya, dan semua apa yang dia kumpulkan dia harus tinggalkan bagi orang-orang yang anak dan cucu. Amin. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, ya, lebih tinggi diuji kemuliaannya dengan api sehingga memperoleh pujian, kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 9. 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan. Amin. Tujuan iman itu keselamatan. Tuhan bilang bahwa percuma manusia punya seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawa. Ya. Nah, bagaimana saudara kita dapat diselamatkan? Katakan sama-sama, siap dimurnikan iman kita. Amin. Ya, saudara, coba baca dalam Mazmur 73 ya. Wah, ini kok, saudara, ini yang saya suka, saudara. Pergumulan dan pengharapan. Ya, saudara, ini pergumulan orang benar. Ya, saudara, bagaimana cara Tuhan memurnikan? Yang pertama adalah melalui penderitaan. Katakan sama-sama, melalui penderitaan. Api itu bicara penderitaan. Ya, saudara, Tuhan ingatkan saya di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Ya, kita baca ayat pertama, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ya. Nah, ini saudara, ini adalah di ayat pertama, tapi ini kesimpulan. Ya, kesimpulannya ini, Allah itu ternyata baik bagi mereka yang tulus. Terus 2, 3, bagi mereka yang apa? Yang bersih hatinya. Ya. Ayat yang kedua, tetapi sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Tuhan, kok kayaknya gak adil ya. Saya lihat orang fasik hidupnya mujur, saudara. Ini pergumulan orang benar dari dulu sampai sekarang. Ya. Sebab kesakitan gak ada pada mereka. Mereka sehat dan gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengatai dengan jahat, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Saudara, ini orang-orang yang sombong, saudara ya. Sini dikatakan, sesungguhnya itulah orang fasik,
Mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya. Ya. Ayat 13, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tangannya. Wah, pemazmur dia bergumul dalam hatinya. Kenapa orang fasik itu hidupnya mujur? Saya ini sakit seperti Ayub, saudara. Ingat Ayub? Ya, saudara, Ayub itu dimurnikan Tuhan. Iblis datang sama Tuhan, dikatakan tentu aja dia saleh, dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara, ya, saudara hidupnya saleh, bergaul dengan Tuhan, saudara tentu aja. Kenapa? Karena engkau membentengi dia, engkau memberkati Ayub dengan berlimpah. Coba diambil itu hartanya semua. Kemudian saudara, Tuhan mengizinkan. Katakan sama-sama, Tuhan mengizinkan. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan penderitaan. Amin. Tuhan gak menyebabkan kita menderita. Tuhan gak mau kita menderita, tapi Tuhan mengizinkan. Kenapa? Iblis bilang tentu aja Ayub saleh, tentu aja kita setia ibadah ke gereja, ya, kita melayani Tuhan, kita datang senang berdoa sama Tuhan, tentu aja seperti itu. Coba ya, diambil semua. Pengen tahu hatinya gimana, saudara? Berarti Ayub sedang dimurnikan. Katakan sama-sama, sedang dimurnikan. Saudara siap dimurnikan? Waduh, berat saudara. Tapi hasilnya, saudara tahu emas itu gak berharga kalau dia dalam bongkahan. Betul gak? Ya, orang gak tahu itu emas apa bukan. Ya, demikian juga perak. Kalau dia bercampur perak dengan timah, saudara nggak tahu kenapa? Karena dibalut dengan timah itu kotor, saudara, hitam. Tapi saya lihat di YouTube bagaimana perak itu bisa murni bagus, saudara. Ya, saudara, karena dia dilebur dalam api, saudara. Begitu dilebur dia mencair, kemudian yang hitamnya dimulai tersingkir, kemudian dituang, saudara, dituang. Setelah itu ditaruh di cetakan, kemudian ditaruh di cetakan, ditaruh di dalam air. Kemudian setelah itu dilihat masih kotor. Masih kotor. Dan apa yang dibuat oleh tukang pelebur itu, saudara? Yang dibuat adalah, saudara, dikembali masukkan lagi dalam satu kui namanya, saudara, ya. Kemudian dilebur lagi, saudara, dibakar dengan api. Apinya itu kalau zaman sekarang kayak api yang pijar gitu kan ya, saudara, dibakar dalam api. Kemudian saudara diangkat, dipisahkan dari kotorannya, kemudian ditaruh dalam cetakan, kemudian ditaruh dalam air, saudara. Setelah itu diangkat, masih juga kotor. Bayangkan, sampai berkali-kali saya nonton di YouTube-nya aja sampai bosan, saudara. Tapi hasilnya adalah logam yang murni. Katakan sama-sama, logam yang murni. Saudara siap dilebur sama Tuhan? Amin. Kalau Tuhan proses, nggak hanya sekali. Tuhan lihat masih ada yang kotor, ya, masih ada yang kotor, saudara. Masih ada yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lebur lagi, saudara. Dihancurkan, dilebur, saudara, dengan api. Setelah itu dicetak, saudara, dalam satu cetakan. Kemudian saudara dilihat lagi, masih ada yang kotor, belum murni sekali. Dibakar lagi sampai mencair, saudara. Ya, saudara, itu berkali-kali. Kita aja lihatnya sangat membosankan dan waktunya cukup lama. Kalau nonton di YouTube setengah jam cukup lama ya, saudara. Ya, tapi proses kita jauh lebih lama daripada kita nonton di YouTube, saudara. Amin. Saudara siap dimurnikan? Amin. Ya, saudara. Nah, begitu murni, itu yang namanya logam mulia. Nah, disitulah ada nilainya. Katakan sama-sama, ada nilainya. Kalau dia masih bercampur dengan kotoran atau dengan timah yang lengket di sana, belum ada nilainya. Belum ada. Amin. Saudara, firman Tuhan, saya baca firman Tuhan itu dahsyat di dalam Amsal 25. Dikatakan bahwa sebelum logam itu dibentuk, dia harus dimurnikan dulu. Saudara, setelah logam itu dimurnikan, kemudian ada seorang tangan ahli yang membentuk
saudara, emas itu atau perak itu dengan satu bentuk, saudara, ya entah itu gambar orang, entah itu gambar binatang, saudara, ya kemudian dibentuk oleh tangan seorang ahli, maka harganya jauh lebih mahal daripada itu semua. Amin. Amin. Saudara, sebelum Tuhan membentuk saudara, Tuhan akan memurnikan kita. Yang setuju katakan amin. Gak mungkin seorang ahli itu membentuk perak atau emas pada saat emas dan perak itu masih dalam bongkahan. Gak mungkin. Betul apa enggak, saudara? Emas itu harus dimurnikan lebih dahulu. Begitu sudah murni, maka tangan seorang ahli, saudara, ahli seni, dia mulai membentuk perak dan logam yang murni itu, dan nilainya sangat-sangat mahal. Saudara mau berharga di mana Tuhan? Amin. Siap dimurnikan? Yang kedua, siap dibentuk? Dimurnikan aja udah sakit. Sakit. Yang kedua, dibentuk sama Tuhan. Makasih Tuhan. Ya, Tuhan sedang apa? Membuat kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Saudara, itu luar biasa kalau saya baca di dalam kitab Amsal, saudara, 25. Dikatakan, bersihkanlah dahulu perak dan dari sanga. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bersihkanlah dahulu perak dari sanga. Sanga itu kotoran, ya, yang melekat, saudara. Ya, itu ada timah hitam di dalamnya, ya, yang melekat, yang menempel. Itu nggak mungkin bisa dibersihkan dengan dikerok-kerok, saudara, nggak mungkin. Ya, itu harus dengan apa? Api. Amin. Ya, saudara, ada juga firman Tuhan dalam Yesaya 1, saudara, dikatakan bahwa membersihkan perak dengan garam soda. Dengan garam soda. Saya lihat di YouTube. Oh, kalau garam soda sih bersihkan kalau perak itu sudah mulai kuning-kuning, warnanya nggak cemerlang, saudara pakai garam soda, garam dan soda, baking soda. Ya, tambah air, saudara, cemplunginlah perak itu, dia jadi murni lagi, bukan murni, dia cemerlang lagi, saudara. Tapi kalau dimurnikan itu bukan dengan garam soda, saudara, tapi dengan apa? Api. Amin. Saudara mau dimurnikan? Pertama, lewat penderitaan. Siap menderita. Gak ada yang berani, saudara. Gak ada yang berani. Betul apa enggak? Saudara mau menderita, angkat tangan. Saudara mau diberkati? Banyak angkat tangan semua. Tapi mau diberikan? Mau menderita? Nggak mau. Padahal Tuhan memurnikan kita. Amin. Saudara, orang itu bertobat bukan karena dia dalam kenyamanan, tapi dalam penderitaan. Tapi kalau dalam penderitaan dia nggak mau bertobat juga, itu namanya degil. Tahu degil? Kalau bahasa Jawa, dablek. Dablek, saudara. Betul apa enggak? Iya, itu udah keras kepala. Artinya udah nggak bisa lagi diperbaiki. Di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 10, saudara, dikatakan, aku memurnikan perak. Ya, aku memurnikan perak tapi nggak ada peraknya. Artinya apa? Udah nggak bisa diperbaiki, nggak ada yang berharga di situ, saudara. Nggak ada yang berharga. Ya, saudara dan saya harus berharga di mata Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Dimurnikan, siap dimurnikan. Amin. Ya, saudara pemazmur katakan bahwa sia-sia nih, saya udah hidup jujur, saya hidup bersih, saya hidup kudus, saya hidup benar, tapi kok saya nasibnya seperti ini ya? Kenapa manusia itu selalu menghakimi lewat materi? Betul apa enggak, saudara? Lihat kisah Ayub, Sofar, Bildad, ya, saudara, dan Elifas. Dia menghakimi Ayub. Ayub saat seperti itu, dia begitu menderita dihakimi. Oh, ini pasti karena dosa. Ini kali pasti karena dosa. Tidak. Tidak semua penderitaan karena dosa. Katakan sama-sama, 2, 3.
Tidak semua penderitaan karena dosa. Kalau kita menderita bukan karena dosa, berarti kita sedang dimurnikan. Yang kedua, kita sedang dibentuk sama Tuhan. Amin. Saudara mau dibentuk? Amin. Oh saudara, jangan harap kita terima kemuliaan tanpa kita jalan salib. Di balik salib pasti ada kemuliaan. Ya. Nah, saudara dikatakan pemazmur tadi, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kita akan melangkah, saudara, ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, orang yang dimurnikan, dia harus setia kepada Tuhan. Katakan sama-sama, setia. Amin. Saudara lihat akhir zaman, dikatakan banyak orang akan murtad tinggalkan Tuhan. Kenapa? Nggak kuat dimurnikan. Kok ikut Tuhan jadi begini ya? Saya dulu waktu saya hidup dalam dosa, enak hidup saya. Kenapa? Yang ada di otaknya adalah harta, uang, materi. Betul apa enggak, saudara? Tapi begitu saya udah mulai ikut Tuhan, begitu udah mulai sungguh-sungguh, kok saya jadi begini? Artinya Tuhan mau memurnikan kita. Amin. Kalau kita bertahan, Tuhan bilang berbahagia orang bertahan dalam pencobaan, karena dia akan menerima upah, saudara, kerajaan surga. Amin. Ya, saudara, nasib orang fasik tidak lama, pasti ada kesudahannya. Dikatakan sampai aku memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya di tempat yang licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Artinya kesukaan orang fasik itu hanya sebentar, saudara. Katakan sama-sama, hanya sebentar. Tapi kalau dia jatuh jangan disumpahin juga, nggak boleh. Yaitu udah bagian Tuhan membentuk dia, saudara. Kalau dia jatuh dan terpuruk, dia bertobat, berarti saudara ada kesempatan dia untuk memperbaiki hidupnya. Amin. Ya, saudara, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Yang kadang kita nggak ngerti apa maksud Tuhan. Ya, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saudara, Tuhan dikatakan Tuhan duduk seperti seorang yang memurnikan perak. Artinya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan, waktu Tuhan itu tidak terlalu cepat, dan waktu Tuhan juga tidak terlambat bagi kita, saudara. Amin. Kalau Tuhan merasa perlu untuk terus memurnikan kita, biarlah kita seperti tanah liat di tangan pencuri. Amin. Karena saudara itu buat kebaikan saudara dan saya. Ya, saudara, di sini kita akan baca lagi. Ya, tetapi aku tetap di dekatmu. Katakan sama-sama, tetap di dekat Tuhan. Amin. Saudara lihat, di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan dingin. Banyak orang akan murtad.
Hanya umat yang sisa yang diselamatkan. Kenapa dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagia mereka yang dipanggil, sudah dipanggil, dipilih lagi saudara, disaring lagi. Setelah dipilih, setia, disaring lagi. Itulah umat yang sisa, itulah umat yang diselamatkan. Saudara mau diselamatkan, amin. Saudara, surga itu bukan murahan. Bukan hanya, kamu percaya Yesus pasti selamat. Percaya Yesusnya itu yang bagaimana? Amin. Iman itu tanpa perbuatan mati. Percayanya cuma di mulut. Tapi Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati. Iman yang kosong, iman yang tidak menyelamatkan. Amin, saudara. Katakan sama-sama, aku mau tetap di dekatmu. 2, 3. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara, dalam penderitaan banyak Tuhan ajar kita. Banyak Tuhan didik kita. Yang ngalami coba angkat tangan. Amin. Tuhan didik gak saudara? Banyak saudara. Coba kalau dalam kelimpahan susah. Tapi kalau orang dibentuk, dia Tuhan izinkan dia diberkati Tuhan, dia gak akan lupa diri. Dia ingat akan penderitaan. Amin. Kalau dia belum dibentuk, langsung dia diberkati saudara, gampang jatuhnya. Tapi saya perhatikan kalau orang dibentuk Tuhan, habis-habisan. Kemudian dia diberkati Tuhan, dia tidak lupa diri. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Ya. Dengan nasihat engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kalau orang benar itu saudara, ya susah dulu baru Tuhan akan pulihkan. Kalau orang fasik kebalikannya, senang dulu baru dia terpuruk saudara. Mau yang mana saudara? Mau senang dulu baru langsung Oh saya mau senang dulu tapi belakangnya juga senang. Nggak ada saudara. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Nah, orang yang dibentuk Tuhan kayak gini saudara. Mau semua diambil, mau semua Tuhan ambil, Tuhan angkat nyawa bagaimanapun, Tuhan engkaulah satu-satunya milikku di surga. Saudara, bawa hati kita ke sana. Katakan sama-sama, saya mau bawa hati saya ke sana. Amin. Amin. Ya, saudara, kalau orang udah seperti ini, saudara, dia nggak akan hidup duniawi lagi. Kalau orang sudah seperti ini, dia nggak akan mudah kecewa. Kalau orang sudah seperti ini, dia tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Ada orang yang memulai dalam roh, tapi kemudian dia mengakhiri dalam daging. Dia nggak akan jatuh dalam dosa. Ya, ini luar biasa. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, keinginan kita hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Katakan sama-sama, Tuhan dan kerajaannya. Kalau Tuhan kasih harta, itu hanya bonus, itu hanya tambahan. Karena harta pun satu saat akan kita tinggalkan. Ya, saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Apa artinya? Kalau kita seperti ini saudara, kita gak akan takut pada kematian. Kalau orang udah mati bagi manusia dagingnya dia. Kalau orang udah hidupnya dipersembahkan buat Tuhan, dia tidak lagi takut akan hari kematiannya. Ya, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28 kita baca sama-sama, 23. Tetapi aku suka dekat dengan Tuhan. Bawa itu saudara. Saudara, di akhir zaman ini iblis itu membawa manusia untuk jauh daripada Tuhan. Khususnya saudara doakan anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak muda. Zaman kita nanti anak-anak kita kalau Tuhan belum datang, saudara, zaman mereka jauh lebih sulit daripada kita. Betul. Karena itu saya menganjurkan saudara harus ada mesbah keluarga. Walaupun memang mungkin saudara
di zaman pandemi ini ya, kita nonton secara live streaming itu sepertinya enggak kita fokus ya, tapi mesbah keluarga harus ada. Amin. Ya, karena kita mau seluruh keluarga kita diselamatkan. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Tetapi aku suka dekat aku menaruh tempat perlindunganku bagi Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, bagaimana cara Tuhan memurnikan hati kita? Melalui penderitaan. Katakan sama-sama, melalui apa? Wow. Setelah dimurnikan, kita dibentuk, saudara. Supaya apa? Kita berharga dan mulia. Saudara mau berharga dan mulia? Ya, nilainya itu nilai tinggi, saudara. Kualitasnya itu tinggi. Selama masih ada kotoran yang menempel, saudara, nggak kelihatan, nggak ada harganya, nggak ada, belum kelihatan. Jadi kalau Tuhan memurnikan kita, karena Tuhan itu baik. Jadi kalau saudara dimurnikan, terima kasih Tuhan. Ya, karena itu Tuhan bilang apa? Bergembiralah, bersukacitalah, karena Tuhan sedang memurnikan kita. Yang kedua, Tuhan sedang membentuk kita. Ya, saudara, yang kedua, bagaimana cara Tuhan memurnikan hati kita? Yaitu dengan mematuhi firman Tuhan. Katakan sama-sama, mematuhi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, bagaimana seorang muda dapat hidup murni dengan mematuhi firman-Mu. Ya, saudara, kita akan tundukkan kepala kita dan berdoa. Biarlah saudara dan saya menjadi umat yang terus menerus hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, gak ada sukacita yang lebih daripada itu semua kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Oh, gak bisa dibeli dengan uang, gak bisa dibeli dengan harta dunia. Karena Tuhan, saudara, hatimu penuh damai dan sukacita yang kita gak bisa dapati di dunia. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kita bangkit berdiri. Ku percaya Tuhanku turut bekerja. Dia seperti seorang pemurni logam. Hidup saudara dan saya sedang dimurnikan. Akhir zaman ini adalah masa-masa pemurnian. Akhir zaman ini adalah masa-masa penampian firman Tuhan. Turut bekerja, turut bekerja di dalam segala hal. Turut mengatakan kebaikan bagi yang mengasihinya. Katakan, ku percaya, ku percaya.
bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi. Kita kembali ya saudara. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku padamu. Terima kasih, ku mengasihimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami mendapat pengampunan dosa, agar hidup kami dipulihkan, agar hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buka hatimu, Roh Kudus bekerja saat ini, membongkar setiap kelemahan, setiap kelemahan daging, memampukan kau untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap, semakin cemas, di mana kasih semakin dingin, di mana yang jahat bertambah jahat, di mana yang cepat bertambah cepat. Terima kasih Yesus. Engkau penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, kita akan pulang. Saudara angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap jemaatmu. Pulang hidup kami. Kami boleh mengetahui kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kami dari perhambaan dosa yang mengikat kami selama ini. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun mereka yang tidak bisa ke tempat ini oleh karena sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang sembuhkan yang sakit Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kekurangan di masa-masa yang sulit ini, Tuhan yang buka jalan bagi kami ya Tuhan. Biar kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Kami tahu apa itu kekurangan, kami tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada yang rahasia bagi kami. Namun kami mau mencukupkan diri sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap persembahan daripada anak-anak-Mu. Biar kami semua Tuhan Kau berkati kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya pada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Yesusku Tuhanku, Yesusku Tuhanku,
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat hari Minggu.